Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Saya sendiri Maria Desi Lukmantovina dengan NIM akhir 148. Saya Tania Ibu Dewa dengan NIM 157. Saya Yuda Amalia dengan NIM akhir 133. Saya Cita Aurelia dengan NIM akhir 142. Saya Maria Melina Putri Cacawa dengan NIM akhir 143. Saya Maria Katarina Claudia BO dengan NIM 149. Dan saya Giovanni Ronald Bolisku dengan NIM akhir 078. Baiklah, di sini pertama-tama kami akan membahas mengenai apa itu K-means dan semacamnya. Mungkin kami persilakan kepada Hilda dan Tania. Baik, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang teori clustering, apa itu clustering, dan juga ada beberapa contoh untuk pengerjaannya. Seperti itu. Yang pertama akan dibahas oleh Tania. Nah, yang pertama ada teori clustering. Apa sih itu clustering? Clustering adalah metode unsupervised learning untuk mengelompokkan objek tanpa label berdasarkan tingkat kemiripan antar data. Salah satu algoritma cluster yang paling umum, sederhana dan efektif adalah K-means clustering, yang bekerja dengan cara membagi data ke dalam K-cluster berdasarkan jarak terdekat terhadap pusat cluster, yaitu centroid. Yang selanjutnya ada tujuan clustering. Tujuan utama dari clustering adalah untuk menyederhanakan representasi data dengan cara mengelompokkan objek-objek yang mirip sehingga hubungan antar data lebih mudah dipahami. Beberapa tujuan khususnya meliputi mengidentifikasi kelompok alami dalam data, yang kedua menyediakan wawasan awal untuk analisis lebih lanjut, yang ketiga membantu proses pengambilan keputusan berbasis pola data. Lalu ada tahapan umum clustering. Yang pertama, pemilihan variabel atau fitur yang relevan dengan tujuan analisis. Yang kedua, pre-processing data meliputi pembersihan, normalisasi, dan standarisasi. Yang ketiga, menentukan jumlah cluster yang sesuai. Yang keempat, menjalankan algoritma clustering yang dipilih. Kelima, evaluasi hasil clustering menggunakan metrik seperti Silhouette coefficient atau Davis-Goldin index. Yang keenam, interpretasi hasil, yaitu memahami karakteristik tiap cluster yang terbentuk. Nah, berikut ada contoh penyelesaian clustering. Nah, kita memiliki data berikut. Ada data A, B, C, D, E, hingga F. Dan ada X dari data A itu 1, Y dari data A itu 2, X data B itu 1, Y data B yaitu 4, X data C itu 3, Y data C itu 2, X data D itu 5, Y data D yaitu 8, X data E yaitu 6, dan Y data E yaitu 9, dan X data F yaitu 7, dan Y data F yaitu 10. Nah, tujuannya adalah mengelompokkan data menjadi 2 cluster. Nah, langkah yang pertama yaitu kita inisiasi centroid awal. Di sini kita memilihnya secara random atau acak, yaitu C1 yaitu 1,2 dan C2 yaitu 6,9. Kemudian langkah 2 kita hitung jarak Euclidean setiap data ke centroid. Nah, contoh perhitungannya yaitu menggunakan rumus di mana di sini D pangkat C1 sama dengan akar 1 dikurangi 1 kuadrat ditambah 2 dikurangi 2 kuadrat sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya kita langsung ke perhitungan Excel-nya saja. Nah, di sini kita punya data, kemudian kita milih
pilih K sama dengan 2, jadi di sini akan dibuat 2 kelompok. Kemudian kita menentukan centroid seperti tadi yang yang sebelumnya dijelaskan, yaitu centroid awalnya yang C1 yaitu A1,2, kemudian centroid keduanya E6,9. Kemudian dari rumus tadi kita masukin rumusnya sehingga didapatkan jarak setiap centroid 1 dan centroid 2 seperti pada tabel ini. Kemudian kita hitung klasternya menggunakan rumus if I9 sama dengan min, I9 sampai dengan J9, 1, if J9 sama dengan min, I9 sampai J9, 2, dan didapatkan di sini A, B, C itu adalah klaster 1 dan D, E, F itu adalah klaster 2. Nah, kemudian kita hitung langkah selanjutnya, itu kita hitung centroid barunya dengan menggunakan rumus rata-rata. Di sini ini kan C1 centroid 1, kita hitung dari rata-rata. Di sini centroid 1-nya dari X, berarti 1 ditambah 1 ditambah 3 dibagi 3, didapatkan rata-rata 1,67. Kemudian untuk yang Y itu didapatkan rata-rata 2,67. Selanjutnya untuk centroid keduanya itu didapatkan yang X itu 6 dan Y-nya 9. Nah, kemudian ini kan iterasi pertama. Kita buat iterasi kedua. Nah, iterasi kedua kita buat sama seperti yang sebelumnya, hanya saja nanti kita centroidnya menggunakan centroid baru yang didapatkan dari yang iterasi pertama tadi. Nah, ketika dihitung ini hasilnya sama, tidak ada perubahan, jadi data ini sudah centroidnya sudah tidak ada yang berubah, jadi hasil akhirnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk perhitungan, untuk contoh perhitungan dari clustering. Nah, ini didapatkan data hasil perhitungannya yang slide 8. Nah, ini didapatkan hasil perhitungan semua datanya seperti ini. Next. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari K-means. Yang pertama, kelebihan dari K-means itu mudah dipahami dan diimplementasikan. Selanjutnya, waktu komputasi lebih cepat, efisien untuk data yang besar. Kemudian, K-means itu cocok untuk data numerik. Nah, di samping kelebihan, algoritma ini juga memiliki kelemahan, di antaranya yang pertama harus menentukan jumlah klaster atau K sejak awal. Kemudian algoritma ini sensitif terhadap titik awal centroid dan outlier. Dan yang terakhir yaitu algoritma ini hanya cocok untuk data berbentuk bulat atau spherical cluster seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini kami akan langsung saja masuk ke dalam topik utama kami, yaitu K-means. Di sini untuk dataset yang kami pergunakan dalam proses clustering kami diambil dari portal resmi yaitu Open Data Jabar. Ini websitenya. Mungkin bisa buka datasetnya. Untuk datasetnya itu adalah seperti ini. Jadi di sini terdapat beberapa atribut, yaitu ID, kode provinsi, nama provinsi, kode kabupaten, nama kabupaten,
Jawa Barat. Jadi semuanya di sini Jawa Barat dan ini adalah kabupaten-kabupatennya dan ini diambil pada tahun 2024. Mungkin bisa jadi di sini variabel yang kami gunakan dalam proses pengklasteran, di sini ada perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang tadi, yang dalam bentuk numerik. Di sini untuk variabel kategori dan identitasnya itu ada nama kabupaten kota, nama provinsi dan tahun. Itu tidak kami pakai, tapi itu ada di dalam datasetnya. Di sini yang pertama kita langsung masuk saja ke codingannya. Baik, di sini untuk proses kodenya kami menggunakan Python untuk pemrogramannya. Jadi di sini pertama kita import library dulu dan juga membaca datasetnya. Di sini scroll bawah sedikit. Ada data yang sudah dibaca. Di sini karena dari tadi untuk atribut perikanan tangkap dan perikanan budidaya itu skalanya sangat besar, ada yang seratusan saja dan ada juga yang bahkan jutaan ton. Jadi di sini kami melakukan normalisasi terlebih dahulu menggunakan standar scalar. Di sini selanjutnya data yang sudah dinormalisasi kita simpan ke dalam data normalisasi. Selanjutnya di sini untuk kita tahu berapa klaster terbaik yang bisa kita gunakan dalam klaster, karena kan k-means itu kita tentukan dulu klasternya itu berapa, baru kemudian kita masuk ke dalam rules klasternya. Jadi di sini kita menggunakan metode elbow untuk kita tahu berapa jumlah klaster yang terbaik. Mungkin bisa scroll. Nah, di sini bisa kita lihat dari grafik ini, dia akan turun dengan jomplang di klaster ketiga. Coba sedikit lagi ke bawah. Nah, di situ katanya klaster terbaik menurut Elbow adalah 3. Jadi kita akan membagi ke dalam 3 klaster. Selanjutnya, bawah. Nah, di sini data hasil normalisasi yang sudah kita unduh tadi, kita load lagi di dalam kode ini untuk kita melakukan proses klasternya. Jadi kita mengklasternya dari hasil normalisasi. Nah, jadi dari hasil normalisasi ini kita mendapat di sini ada mungkin headnya ya. Fitur pertama dan fitur kedua. Yang pertama itu perikanan tangkap, yang kedua itu perikanan budidaya. Jadi di sini data teratasnya dalam bentuk normalisasi. Jadi dia berkisar antara 0, min 0 dan mungkin dalam rentang yang kecil karena dia telah dinormalisasi. Jadi di sini tipe datanya itu float dua-duanya. Bawah. Jadi di sini data numerik yang sudah siap kita clustering dari fitur pertama dan fitur kedua itu contohnya seperti ini. Kita ambil 5 per atas, di bawah. Nah, di sini ada centroid awal yang kita dapatkan yaitu ada 3 centroid karena tadi dibagi menjadi 3 cluster. Di sini ada untuk fitur pertama itu 0,793 dan 0, berapa? Pokoknya bisa kita lihat di sini. Kemudian iterasi 1, kita masuk ke iterasi 1 dalam codingan ini. Di sini centroid yang baru itu adalah 0,734970. Berbeda dari centroid awal yang kita tetapkan tadi. Jadi dia sudah mengalami rata-rata yang baru dari hasil cluster di iterasi pertama. Nah, jadi kita dapatkan di sini ada cluster 1 dari centroid yang
demikian di indeks ke-0 itu ada data pertama, ketiga, 9, 12, 16, 22, dan 25 itu adalah klaster 1 di iterasi 1 dan bisa kita lihat juga klaster 2 dan klaster 3-nya. Nah, selanjutnya itu adalah iterasi 2. Di sini iterasi kedua menunjukkan bahwa klaster 1 itu dia semakin sedikit datanya. Dan sedangkan dia klaster 2 itu semakin banyak. Di sini menunjukkan bahwa ada pergeseran sentroid sehingga dia menjadi lebih sedikit di iterasi 2 di klaster 1. Selanjutnya di iterasi 3 dia semakin menyusut lagi menjadi satu data saja. Bisa kita lihat di sini klaster 2 semakin banyak dan iterasi 4 selanjutnya di sini klaster 1 dia tetap hanya satu data. Ini menunjukkan bahwa dalam klaster 1 nilainya hanya 1, berarti nilai tersebut jauh dari klaster-klaster lainnya yang menunjukkan bisa jadi indeks ke-12 itu bisa dibilang outlier karena dia sangat berbeda. Coba lanjut ke iterasi 5. Nah, di sini di iterasi 5 tidak ada perbedaan antara iterasi ke-4 dan iterasi ke-5 sehingga perulangan atau iterasinya sudah konvergen di iterasi ke-5. Jadi hasil akhirnya itu mengambil dari iterasi ke-5 yang adalah sentroidnya itu 4,944 601 dan sentroid 1 untuk fitur kedua itu adalah 4,1758 4,17583 dan untuk sentroid kedua dan ketiga itu min 0, sekian. Jadi bisa kita lihat bahwa dari sentroidnya saja iterasi klaster 1 ini bisa dibilang anomali atau outlier karena dari nilai depannya saja kita bisa lihat bahwa dia itu sangat jauh sekali. Karena itu dia nilainya hanya 1. Selanjutnya ke bawah. Nah, jadi hasil akhirnya ini seperti bisa kita lihat di 5 data teratas tadi dia masuk ke klaster 2 dan 3. Tadi yang klaster 1 itu di data yang ke-12. Data ke-12. Baiklah, ke bawahnya lagi. Nah, di sini kita akan memvisualisasikan sedikit terkait hasil clustering kita. Bawah. Nah, apa lagi? Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini klaster 2 dan klaster 3. Di sini ada setumpuk data dan ada satu titik kecil di atas sana. Tadi kan klaster 1 itu hanya 1. Nah, itu dia tuh di atas sana. Dia sangat jauh dari data-data lainnya sehingga pada hasil akhirnya tadi dia hanya 1. Sedangkan klaster yang klaster di sini ada penumpukan dan juga di sini ada titik tengah di sini sentroidnya, titik bintang ini adalah sentroid. Nah, dia lebih menumpuk di bawah sini. Sedangkan yang satu tadi bisa bilang anomali itu di atas sana. Scroll lagi ke bawah. Nah, untuk hasil akhirnya tadi bisa kita lihat jumlah data yang masuk ke dalam klaster mana. Jadi klaster 1 itu hanya satu data. Klaster 2 ada sekitar 16 data, 16 kabupaten. Kemudian yang masuk klaster 3 itu ada sekitar 10 kabupaten. Karena total kabupaten di Jawa Barat adalah 27. Berarti ada satu kabupaten yang masuk di klaster 1. Dia paling tinggi sendiri hasil perikanan tangkap dan perikanan budidayanya. Ada juga yang di tengah-tengah itu ada yang paling banyak kabupatennya itu sebanyak 16 kabupaten dan untuk klaster 3 dia 10 kabupaten. Tuh. Oke, untuk presentasi kodenya sudah selesai. Mungkin kita akan melanjutkan ke dalam pembahasan mengenai manual Excel-nya. Mungkin teman-teman bisa maju. Kita bisa. Baik, di sini saya bersama Kevin akan melanjutkan perhitungan menggunakan
dengan nilai jarak setiap sentroidnya menggunakan Euclidean distance. Nah, di sini Euclidean distance ini menggunakan rumus akar dari nilai peningkatan tangkap dikurangi dengan nilai sentroid yang telah ditentukan tadi untuk C1-nya. Ini kita akan menghitung sentroid 1. Kemudian akar dari peningkatan tangkap dikurangi dengan sentroid 1 tadi, kemudian dipangkatkan 2 dan ditambah dengan nilai dari perikanan budidaya dikurangi dengan sentroid 1 tadi untuk perikanan budidayanya dan dipangkatkan 2. Nah, seperti itu. Kemudian akan mendapatkan nilai seperti pada spreadsheet ini. Langkah yang sama dilakukan untuk C2 dan C3-nya secara berulang sehingga mendapatkan hasil seperti pada spreadsheet di depan. Kemudian berikutnya setelah semua klaster sudah terhitung, kita akan mengelompokkannya ke dalam kelas, setiap kelas dia masuk ke kelas mana. Nah, untuk pengelompokan ini jika jika antara tiga klaster ini baik C1, C2 dan C3 dia memiliki nilai paling rendah, misalnya di C1, maka dia akan masuk ke dalam kelas yang pertama, klaster yang pertama. Jika dia memiliki nilai yang paling rendah di C2, dia akan masuk ke kelas C2. Begitupun juga dengan C3. Nah, setelah sudah mengelompokkan dia ke dalam kelasnya masing-masing, sekarang kita untuk cari sentroid barunya kita akan mengelompokkan dia. Ya, misalnya C1-nya datanya yang mana saja, C2-nya yang mana saja, dan juga C3-nya. Setelah kita mengelompokkan semuanya, kita rata-ratakan dari C1, C2 dan C3 untuk mencari sentroid baru untuk melakukan iterasi selanjutnya. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kevin. Baik, yang berikutnya itu kita masuk pada iterasi kedua. Nah, jika pada iterasi pertama tadi sentroidnya dipilih random, di iterasi kedua ini sentroid kita ambil dari hasil rata-rata di iterasi pertama. Jadi seperti ini hasilnya sentroid dari iterasi pertama. Nah, yang berikutnya itu kita juga di iterasi kedua ini kita juga akan menghitung nilai jarak Euclidean distance-nya. Lanjut. Ulang dari yang kerekam lah ini. Iya. Dari. Lanjut. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan untuk iterasi kedua. Nah, jika di iterasi pertama tadi sentroid awalnya dihitung secara random, di iterasi kedua ini sentroidnya diambil dari hasil rata-rata perhitungan di sentroid pertama. Nah, ini contohnya seperti ini. Hasil sentroid di iterasi pertama. Lalu yang berikutnya itu kita juga menghitung nilai jaraknya dengan rumus yang seperti yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu rata-rata dari perikanan tangkap dikurangi dengan sentroid di C1, lalu dipangkatkan 2 tambah dengan nilai dari perikanan budidaya dikurangi dengan sentroid 1 C1, lalu dipangkatkan 2. Begitu juga dengan perhitungan di C2 dan C3. Lalu setelah mendapatkan hasilnya, maka hasil itu akan dikelaskan menjadi kelas klaster 1, klaster
2 dan klaster 3. Lalu setelah itu kita akan menghitung mencari sentroid baru dengan mengkelaskan setiap nilai ini. Lalu setelah itu kita menghitung rata-rata dari nilai ini dari atas sampai bawah, dan hasil rata-ratanya seperti ini. Hasil rata-rata ini kita akan menjadikan dia menjadi sentroid berikutnya. Nah, untuk iterasi 3, 4, dan 5 itu perhitungannya sama. Di sini kami berhenti di iterasi kelima. Nah, kenapa berhenti? Karena di iterasi kelima dan iterasi 4 itu nilainya sudah sama. Bisa kita lihat untuk hasilnya di sini, hasilnya sama dengan perhitungan hasil dari Python di Python tadi. Nah, ini sampai iterasi 5 dan hasil dari iterasi 5 dan iterasi 4 itu sama. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi berdasarkan hasil program maupun hasil preset tadi, di sini saya akan menjelaskan hasil analisisnya. Yang pertama, klaster pertama itu sentra produksi super. Jadi berdasarkan karakteristik, klaster yang pertama ini akan berisi kabupaten atau kota yang memiliki nilai sangat tinggi untuk kedua fitur, yaitu fitur perikanan tangkap dan fitur perikanan budidaya. Lalu untuk hubungan dengan lognya, klaster ini mirip dengan klaster yang pertama pada log baris ke-12 dengan nilai 4.944,4175. Jadi untuk hasil bisnisnya itu, kabupaten atau kota dalam klaster ini merupakan produsen utama di Jawa Barat dengan keunggulan di 2 sektor sekaligus, yaitu laut dan tambang atau darat. Lalu pada klaster kedua yaitu spesialis perikanan budidaya. Nah, di sini berdasarkan karakteristik, klaster ini mencakup daerah dengan nilai perikanan budidaya tinggi, namun perikanan tangkapnya relatif rendah. Kemudian pada hubungan dengan log, sejalan dengan klaster yang ketiga pada log, pusat 1066,0461 yang menunjukkan nilai fitur kedua budidaya. Sementara pada fitur yang pertama itu rendah. Maka untuk kesimpulan bisnisnya, klaster ini menggambarkan daerah-daerah yang berfokus pada pengembangan perikanan budidaya. Biasanya merupakan wilayah tanpa laut atau memiliki infrastruktur perikanan darat yang maju. Kemudian klaster yang ketiga yaitu spesialis perikanan tangkap. Berdasarkan karakteristiknya, klaster ini berisi kabupaten atau kota dengan nilai perikanan tangkap yang relatif tinggi, namun nilai perikanan budidayanya rendah. Dan hubungan dengan lognya sesuai dengan klaster yang kedua pada log pusat min 0,267, min 0,5409, di mana fitur yang kedua yaitu perikanan budidaya memiliki nilai negatif atau rendah. Dan untuk kesimpulan bisnisnya, klaster ini menggambarkan daerah yang mengandalkan sektor perikanan tangkap sebagai sumber utama produksi. Umumnya merupakan wilayah pesisir dengan aktivitas pelabuhan dan armada kapal yang aktif, tetapi memiliki keterbatasan lahan untuk budidaya. Oke, baik. Di sini untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil
budidaya. Di sini diperoleh 3 kelompok klaster utama yang mencerminkan pola produksi perikanan di daerah tersebut. Di klaster yang pertama yaitu sentra produksi super, kabupaten atau kota dengan produksi perikanan tangkap dan budidaya sama-sama sangat tinggi. Di daerah ini merupakan pusat produksi utama yang berperan besar dan kontribusi total perikanan di Jawa Barat. Contohnya itu di Kabupaten Indramayu dan Cirebon. Untuk klaster yang kedua itu spesialis perikanan budidaya. Jadi di wilayah ini itu berfokus dominan pada perikanan budidaya yang umumnya di daerah ini tidak memiliki akses laut atau memiliki pengembangan perikanan darat yang kuat seperti Bogor dan Cianjur. Untuk klaster yang ketiga, spesialis perikanan tangkap. Di wilayah pesisir ini didominasi dengan kegiatan perikanan tangkap dan produksi budaya yang relatif kecil, misalnya Kabupaten Sukabumi. Metode Kemins itu berhasil mengelompokkan wilayah-wilayah tersebut berdasarkan kemiripan pola produksinya. Hasil klaster ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk yang pertama menentukan prioritas kebijaksanaan dan investasi di sektor perikanan. Yang kedua itu menyusun strategi pengembangan wilayah sesuai dengan karakteristik potensi perikanan. Yang ketiga itu mengoptimalkan alokasi sumber daya dan bantuan agar lebih tepat sasaran. Secara keseluruhan, klasterisasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pola distribusi produksi perikanan di Jawa Barat, serta digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis data dalam pengembangan sektor perikanan. Sekian dari kami. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok kemaritiman terkait dengan perikanan tangkap di Provinsi Jawa Barat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan